Pemirsa, masih bersama Pojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal tanaman kersen atau keres. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Kersen, keres, seri, ceri, talok, atau karukup siam, secara lokal disebut kersen atau kersem, adalah sejenis pohon yang memiliki buah yang kecil dan manis berwarna merah cerah. Kersen merupakan tanaman buah tropis yang mudah dijumpai di pinggir jalan. Kersen biasanya ditemui dengan ukuran kecil, pohonnya selalu hijau, terus-menerus, berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Kersen adalah tanaman tahunan yang dapat mencapai ketinggian 10 meter atau lebih. Kersen memiliki beberapa bagian seperti daun, batang, bunga, dan buah. Batang tumbuhan kersen berkayu, tegak, bulat, dan memiliki percabangan simpodial. Tanaman kersen mempunyai ketinggian 3-12 meter. Percabangannya mendatar menggantung ke arah ujung, berbulu halus, daunnya tunggal, berbentuk bulat telur, sampai berbentuk lancet. Pangkal lembaran daun yang nyata tidak simetris dengan ukuran 4-14 cm kali 1-4 cm. Tepi daun bergerigi, lembaran daun bagian bawah berbulu kelabu. Bunga tumbuhan kersen terletak pada satu berkas yang letaknya supraaksilar dari daun bersifat hemaprodit. Sementara buahnya mempunyai tipe buah buni, berwarna merah kusam bila masak dengan diameter 15 mm, berisi beberapa ribu biji yang kecil, terkubur dalam daging buah yang lembut. Daun kersen memiliki kandungan senyawa flavonoid, tanin, triterpenoid, saponin, dan polifenol yang menunjukkan aktivitas antioksidatif dan antimikroba. Kersen atau keres ini yang memiliki nama ilmiah Muntingia calabura banyak tumbuh di Indonesia. Buah kersen banyak disukai terutama oleh anak-anak, burung, dan codot. Anak-anak sekolah sering memanjat pohonnya, meninggalkan bekas-bekas berupa ranting yang berpatahan dan kulit batang yang terkelupas. Buah kersen juga bisa dijadikan sebagai selai. Sementara itu di negara Meksiko, buah kersen dijual di pasar. Di Indonesia, pohon kersen mudah dijumpai terutama di pinggir jalan. Pohon kersen khususnya berguna sebagai pohon peneduh di pinggir jalan. Pohon kecil ini awalnya sering tumbuh sebagai semak liar di tepi jalan, selokan, atau muncul di tengah retakan tembok, lantai, atau pagar, dan akhirnya tumbuh dengan cepat. Biasanya dibiarkan saja membesar sebagai pohon naungan. Karena sifat-sifat dan daya tahannya itu, kersen menjadi salah satu tumbuhan pionir yang paling banyak dijumpai di wilayah hunian manusia di daerah tropis. Kersen berasal dari Amerika tropis, yaitu Meksiko Selatan, Karibia, Amerika Tengah, sampai ke Peru dan Bolivia. Sejak dibawa masuk ke Filipina pada akhir abad 19 dan lalu dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah tropis di Asia Tenggara. Tanaman kersen dianggap sebagai tanaman dan buah liar. Ternyata kersen mempunyai sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh. Dalam buah kersen terdapat kandungan nutrisi berupa kadar air, serat, vitamin A, vitamin C, beta-karoten, riboflavin, niacin, tianin, kalsium, fosfor, karbohidrat, protein, abu, zat besi, flavonoid. Selain itu, buah kersen juga mempunyai sifat anti kanker, antiseptik, dan antiinflamasi. Berkat semua kandungan nutrisi tersebut, membuat buah kersen mempunyai banyak manfaat yang tak kalah dengan jenis buah-buahan lainnya. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman kersen ini. Menjaga kesehatan jantung. Di dalam buah kersen terdapat sumber nutrisi yang berperan untuk melindungi miokardium yang berakibat pada penurunan signifikan dalam pembatasan kebocoran enzim. Dengan kata lain, kandungan di dalam buah kersen mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya kebocoran enzim sehingga berguna untuk melindungi organ jantung. Mengobati penyakit asam urat. Buah kersen mempunyai kandungan senyawa dan zat-zat aktif yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit asam urat jika dikonsumsi secara teratur. Meringankan kram perut. Sifat antiseptik dan sifat antiinflamasi yang dimiliki oleh buah ini dapat digunakan untuk meringankan dan mengobati kram perut. Mencegah penyakit kanker. Berkat sifat anti kanker yang dimiliki oleh buah kersen, sudah dapat dipastikan bahwa buah ini juga mempunyai kemampuan untuk mencegah dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Mengatasi dan mencegah penyakit anemia. Di dalam buah kersen terdapat kandungan zat besi yang cukup tinggi.
Kandungan zat besi tersebut dapat digunakan untuk mengatasi dan mencegah anemia atau kurang darah. Kandungan zat besi tersebut mempunyai kemampuan untuk membantu proses produksi sel-sel darah merah di dalam tubuh. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan yang terdiri dari vitamin C dan flavonoid di dalamnya mempunyai kemampuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh dapat terhindar dari gangguan penyakit akibat infeksi kuman, virus, maupun bakteri. Menyehatkan organ pencernaan. Buah kersen mempunyai kandungan serat pangan yang melimpah. Kandungan serat pangan tersebut berguna untuk menyehatkan organ-organ pencernaan seperti lambung dan usus, sehingga tubuh terhindar dari masalah gangguan pencernaan. Meredakan nyeri rematik. Berkat adanya sifat antiinflamasi atau anti peradangan yang dimiliki oleh buah kersen, dapat digunakan untuk meredakan nyeri rematik dan rasa nyeri pada bagian tubuh lainnya, seperti nyeri otot, nyeri pada bagian persendian, hingga nyeri haid. Mencegah dehidrasi. Buah kersen mempunyai kadar air yang cukup tinggi, sehingga ketika dikonsumsi dapat mencegah terjadinya dehidrasi. Dehidrasi merupakan sebutan yang digunakan untuk tubuh yang kekurangan asupan cairan. Buah kersen mengandung banyak serat, vitamin, mineral, dan nutrisi lain yang baik untuk tubuh, seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Buah dan daun kersen memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, dan berikut ini beberapa di antaranya. Buah kersen dapat mencegah pilek dan flu karena kandungan vitamin C yang tinggi. Buah kersen juga dapat mengatasi masalah pencernaan, seperti penyakit sakit perut, GERD, dan MAH. Buah kersen juga mengontrol gula darah. Buah kersen juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Buah kersen juga dapat meningkatkan pemulihan setelah olahraga. Buah kersen dapat meningkatkan kualitas tidur. Buah kersen juga dapat mencegah dan mengatasi sembelit. Buah kersen dapat menurunkan resiko serangan jantung. Buah kersen dapat mengatasi dan mencegah asam urat. Buah kersen juga menurunkan resiko penyakit Alzheimer. Sementara itu, daun kersen juga memiliki berbagai manfaat, seperti mengobati gangguan fungsi hati, merangsang pembentukan estrogen, dan mengobati anti peradangan, membantu mengontrol gula darah, dan mengatasi sakit kepala. Tanaman kersen telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Peru sebagai tanaman obat tradisional. Di Peru, daun kersen digunakan sebagai obat sakit kepala dan anti radang. Ada banyak mitos yang menyelimuti buah kersen ini. Salah satunya adalah mitos yang mengatakan bahwa jika terlalu sering mengkonsumsi buah kersen akan menyebabkan terjadinya penyakit usus buntu, karena di dalam buah kersen terdapat kandungan biji yang cukup banyak. Mitos tersebut tidaklah benar, meskipun mengkonsumsi buah kersen secara berlebihan tidak baik bagi kesehatan tubuh, namun tidak akan menyebabkan terjadinya penyakit usus buntu atau infeksi pada umbai cacing. Dan pemirsa, itulah sejumlah manfaat yang dimiliki oleh buah kersen. Setelah mengetahuinya, jangan menyepelekan buah yang dianggap liar ini. Pohon buah ini biasanya banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan, namun sebaiknya singkirkan pohon kersen yang tumbuh di dekat bangunan, sebab pohon kersen mempunyai akar yang sangat kuat dan dapat merusak pondasi bangunan. Meski kaya manfaat, disarankan untuk tidak mengkonsumsi buah kersen secara berlebihan agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan seperti sakit perut, mual, atau muntah. Dengan menyadari manfaatnya, mari tambahkan buah kersen ke dalam daftar asupan harian kita untuk mendukung kesehatan tubuh secara optimal. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman buah kersen ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.